Halo adik-adik, kita berjumpa lagi dalam Pia Online di minggu yang ke-21. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana kita percaya dan setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita di Pia Online ini, marilah kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Semuanya ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, atas berkat kasih karunia-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami hingga sampai saat ini. Kami akan memulai kegiatan Pia Online ini. Berkatilah kami dari awal hingga akhir dari kegiatan ini. Berikanlah kami kesukacitaan dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, kita sudah berdoa bersama-sama. Nah, tetap semangat, sukacita selalu. Kita akan melanjutkan kegiatan Pia Online ini. Halo adik-adik, selamat pagi, kembali lagi di Pia Online. Kali ini kita akan menyanyikan dua lagu. Lagu yang pertama berjudul Mengikut Yesus Keputusanku, dan lagu yang kedua berjudul Yesus Besertaku. Nah, mari adik-adik kita menyanyikan lagu yang pertama, Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang curam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah
Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca kitab suci. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Kakak ulangi lagi, bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Nah, silakan ya adik-adik membuka bacaan pada hari ini. Bagaimana? Apakah sudah ketemu? Nah, kalau sudah ketemu, mari kita membaca bersama-sama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi adik-adik. Untuk renungan hari ini, kakak ada cerita nih. Ada 4 orang bersahabat yang membentuk kelompok untuk kerja sosial. Mereka adalah Tino, Edo, Michael, dan Sony. Michael adalah anak pengusaha paling kaya di kota itu. Karena itu, teman-temannya menunjuk Michael untuk menjadi pemimpin kegiatan mereka. Tetapi, suatu ketika, tiba-tiba perusahaan ayah Michael mengalami kebangkrutan. Mobil, rumah, dan seluruh harta benda keluarganya disita oleh pihak bank. Beberapa hari setelah peristiwa itu, Tino, Edo, dan Sony sedang berkumpul. "Teman-teman, gimana nih? Sekarang keluarga Michael jatuh miskin. Aku gak mau temenan sama dia, takut ketularan miskin." "Iya nih, aku juga merasa gak nyaman. Atau dia kita keluarin aja ya dari kelompok kita." Jangan gitu teman-teman. Itu tidak baik. Itu artinya kita tidak setia kawan loh sama dia.
Kita hanya mau berteman sama dia hanya saat dia jaya. Sedangkan begitu dia susah, kita langsung meninggalkan dia. Tapi Sony, nanti kalau kita ketularan miskin, bagaimana? Wah, itu berarti kamu tidak percaya sama Tuhan ya, Edo. Loh, kok bisa, Sony? Ya iyalah, gak ada ceritanya orang ketularan miskin karena berteman dengan orang miskin. Rezeki tiap orang itu sudah diatur sama Tuhan. Dan harusnya di saat-saat seperti ini, kita harus menghibur Michael dan membesarkan hatinya, bukan malah menjauhinya. Aduh, aku salah ya, Sony. Gimana kalau kita sekarang ke tempat Michael dan menghibur dia, agar Michael tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dia dalam segala keadaan. Setuju. Akhirnya, mereka bertiga pergi ke tempat Michael yang sedang susah dan menghibur hatinya. Nah, adik-adik, drama tadi menceritakan tentang teman-teman Michael yang tetap mau bersahabat dengan Michael yang keadaannya tidak sebaik sebelumnya. Kita harus tetap mau berbuat baik, berteman dengan teman kita di saat dia sedang mengalami kesusahan. Nah, adik-adik, dalam bacaan Injil tadi, setelah Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah makanan untuk hidup kekal, Yesus mengatakan rohlah yang memberi hidup, bukan daging yang jadi sumber hidup. Perkataan-perkataan yang Yesus katakan kepada para muridnya adalah roh dan hidup. Lalu ia berkata kalau orang datang pada Yesus itu karena anugerah Bapa padanya. Ini terbukti kemudian karena ada banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Yesus menantang ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Tapi Simon Petrus, mewakili para rasul, berkata kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Sebagian besar rasul tetap percaya dan setia kepada Yesus, walaupun belum mengerti firman Yesus, bahwa ia adalah sungguh makanan hidup kekal. Dagingnya adalah sungguh makanan hidup kekal. Adik-adik, Yesus adalah Tuhan penyelamat kita. Ketika kita mengikut Yesus, juga ada halangan, hambatan, dan tantangan yang harus kita hadapi. Contohnya, mungkin ada teman dekat atau orang yang kita kasihi yang menolak Yesus atau menolak menaati firman-Nya. Maka, kita membantu agar ia tetap percaya dan setia pada Yesus dan melakukan perintah-Nya. Kita tidak boleh putus asa, lalu menyerah. Tapi kita harus berusaha mengatasi semua masalah yang kita hadapi ketika kita sedang mengikut Yesus. Masa sih kita tidak percaya Yesus demi manusia atau karena kita terkena masalah? Itu semua tidak sebanding loh dengan Tuhan Yesus. Kita harus yakin kita pasti berhasil mengatasi semua itu karena Tuhan Yesus yang memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Nah, sekarang waktunya kita ke aktivitas. Tema aktivitas pada hari ini adalah Aku Mengikut Yesus. Mari adik-adik kita siapkan bahan-bahannya. Bahan-bahan yang perlu disiapkan, yang pertama, gunting. Yang kedua, kertas HVS. Yang ketiga, lem. Yang keempat, spidol. Langkah yang pertama, adik-adik menjiplak telapak kaki adik-adik, kemudian digunting. Dan jadinya seperti ini. Yang kedua, adik-adik menulis kata-kata perbuatan baik di telapak kaki itu.
Jadinya seperti ini contohnya, Kak. Taat menolong. Kemudian adik-adik tempel di kertas HVS. Kemudian di atasnya ditulis saya mengikut Yesus. Seperti ini. Bisa dilihat. Dan adik-adik bisa menambahkan hiasan sesuai kreativitas adik-adik. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, seperti ini adik-adik jadinya. Bagus bukan? Mudah bukan? Nah, sekian aktivitas hari ini. Mari kita lanjut ke 2 jari. Sekarang saatnya kita 2 jari. 2 menit ajaran iman. Apa panggilan dari setiap orang Kristiani? Adik-adik, apakah tahu apa panggilan dari setiap orang Kristiani? Menurut Katekismus Gereja Katolik, menegaskan bahwa Allah memanggil manusia untuk hidup bahagia sebagai anggota keluarganya, yaitu anggota keluarga Allah sendiri. Demi tujuan itu, Allah mengutus putranya, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dunia. Oleh sebab itu, semua orang Kristiani yang dibaptis dipanggil Allah untuk menjadi seperti Yesus, untuk ikut serta dalam pembangunan gereja. Adik-adik sudah mengerti ya? Apa itu panggilan dari setiap orang Kristiani? Baiklah, demikian 2 jari. Sampai jumpa di 2 jari minggu depan. Nah, adik-adik, bagaimana? Seru kan kegiatan via online hari ini? Iya, tentunya adik-adik tetap semangat ya, tetap sukacita selalu di dalam Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita tutup kegiatan via online hari ini, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Semuanya ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kegiatan via online hari ini. Kami boleh bersama-sama bersukacita, bergembira, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga boleh mendengarkan sabda-Mu, dan kiranya sabda-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, menjadi tuntunan dalam perjalanan hidup kami. Berkatilah kami, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang baik, yang menjadi contoh bagi orang lain di sekitar kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkau selalu menyertai kami dalam kehidupan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, kita harus tetap semangat, sukacita di dalam Tuhan. Nah, jangan lupa tetap ikuti via online di minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.